Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang reaksi genetik. Sebelum lanjut ke materi, kita perkenalan secara singkat terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tian Kasela. Nama saya Maulidiana Yalmatia. Perkenalkan, nama saya Zakia Aulia. Saya Safira Naila Latifah. Oke, itu saja perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: memahami proses ekspresi gen yang meliputi transkripsi dan translasi hingga terbentuk protein. Ekspresi genetik adalah proses ketika informasi yang terdapat di dalam DNA digunakan untuk menghasilkan produk fungsional, biasanya berupa protein. Gen sendiri adalah bagian dari DNA yang menyimpan instruksi, namun instruksi tersebut tidak langsung menjadi protein. Ada proses bertahap yang harus dilalui. Secara umum, ekspresi gen terdiri dari dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Protein yang dihasilkan dari proses ini sangat penting karena menentukan struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi mRNA atau messenger RNA. Proses ini terjadi di dalam inti sel dan dibantu oleh enzim RNA polimerase. Saat transkripsi berlangsung, DNA akan membuka dan salah satu untainya dibaca sebagai cetakan. Kemudian terbentuklah mRNA yang susunan basanya terpasang dengan DNA. Aturan pasangan basanya adalah A berpasangan dengan U, T berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C berpasangan dengan G. Perlu diingat bahwa pada RNA tidak ada basa T, melainkan diganti dengan U atau urasil. Setelah terbentuk, mRNA akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Penjelasan translasi. Tahap berikutnya adalah translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik yang terdapat pada mRNA menjadi protein. Proses ini terjadi di ribosom yang ada di sitoplasma. mRNA akan dibaca dalam kelompok 3 basa yang disebut kodon. Setiap kodon mewakili satu asam amino, kemudian tRNA datang membawa asam amino yang sesuai dengan kode tersebut. Asam amino akan dirangkai satu persatu membentuk rantai panjang yang disebut polipeptida. Rantai ini kemudian akan melipat dan membentuk protein yang siap menjalankan fungsinya di dalam sel. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ekspresi gen adalah proses pentingnya memungkinkan DNA menghasilkan protein. Proses ini terjadi dari dua tahap utama, yaitu transkripsi, yaitu pembentukan mRNA dari DNA, dan translasi, yaitu pembentukan protein dari mRNA. Alur sederhananya adalah DNA, mRNA, protein. Proses ini dikenal sebagai dogma sentral biologi molekuler. Dengan memahami proses ini, kita bisa mengetahui bagaimana sifat dan fungsi tubuh dikendalikan oleh gen. Oke, itu saja pemaparan materi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.